Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Jadi kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang materi, usaha, dan energi. Dalam mekanika benda bergerak, dijelaskan melalui besaran-besaran yang telah dipelajari, yaitu antara lain seperti posisi, ya, letak atau kedudukan sebuah objek, kemudian jarak, ada kecepatan, ada percepatan, ya, ada waktu tempuh, dan ada energi kinetik. Besaran-besaran itu nanti akan berkaitan dengan momentum dan impuls. Jadi, apa itu momentum? Jadi momentum ini merupakan besaran yang merupakan ukuran mudah atau sukarnya, ya. Jadi istilahnya ukuran mudah atau sukarnya, oke, kata kuncinya ini mudah atau sukarnya suatu benda untuk mengubah keadaan geraknya, kecepatannya, entah itu diperlambat ataupun dipercepat. Itu istilahnya adalah momentum. Secara definisi matematis, momentum ini merupakan hasil kali antara massa dan kecepatan. Momentum itu simbolnya adalah P, ya, P kecil sama dengan massa kali kecepatan. Jadi yang namanya momentum ini bergantung dua besaran, yaitu massa dan kecepatan. P sama dengan M kali V. Ya, P-nya adalah momentum. Satuannya adalah satuannya adalah kilogram meter per sekon. Kemudian ini ya, sudah ada bawahnya. Kemudian M-nya adalah massa, satuannya kilogram. Kemudian V-nya adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Kita lihat ada dua fenomena atau dua kejadian. Ada istilahnya di sini. Ukuran besar tetapi kecepatannya rendah, maka dapat dikatakan momentumnya kecil. Ukuran besar ini tidak berkaitan dengan massa ya. Jadi kita tidak membahas tentang massanya dulu ya. Ini hanya istilahnya untuk ukuran besar, tidak ada kaitan sama massa. Meskipun kita beranggapan ya jelas ini kalau gajah ya massanya lebih besar dibandingkan peluru ini. Tetapi kita abaikan dulu. Jadi ketika ukuran besar dengan kecepatan yang kecil atau rendah, maka momentum kecil. Karena momentum itu berkaitan dengan kecepatan. Semakin besar kecepatannya, maka semakin besar momentumnya. Kemudian ukurannya meskipun kecil ukurannya, tetapi karena kecepatannya sangat tinggi, maka momentumnya adalah sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi berkaitan dengan massanya. Jadi kalau massanya yang besar sama kecil dengan kecepatan yang sama, maka dapat dikatakan bahwa semakin besar massanya, maka momentumnya juga semakin besar. Yang kedua, semakin kecil massanya, maka momentumnya semakin kecil. Baik, kita lanjutkan. Ini ada contoh soal. Misalkan, berapa besar momentum diketahui ada massanya M sama dengan 22 gram atau sama dengan 22 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Kemudian kecepatan V-nya adalah 8,1 meter per sekon. Maka kita tinggal hitung. P sama dengan M kali V. Masanya adalah 22 kali 10 pangkat min 3. Kita kalikan dengan 8,1. Sekian. Oke, soal yang kedua. Gerbang kereta dengan massa ya kilogram. Ya, ini massanya adalah 1200 kilogram. Maaf, ini 5. Berjalan sendiri di atas rel yang tidak mempunyai gesekan dengan laju konstan dengan V-nya sekian, maka besar momentumnya sama ya, nomor 1, nomor 2 tinggal kita kalikan M kali V.
masanya adalah 12, 50 kita kalikan dengan 18. Sekian. Nomor 2, nomor 3 juga sama. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Jadi ini kita membahas kaitan antara momentum yang tadi P dengan hukum 2 Newton. Bagaimana persamaan hukum 2 Newton? F sama dengan M kali A. Jadi persamaan hukum 2 Newton yaitu F sama dengan M kali A. A itu adalah percepatan. Persamaan percepatan adalah ini, perubahan kecepatan per satuan waktu. Itu persamaan A, yaitu delta V per delta T. Oke, delta V itu adalah V2 min V1. Ini V2 min V1, kemudian kita kalikan dengan M semuanya, maka M kalikan V2, kemudian dikurangi M kalikan V1. MV itu adalah momentum. Ya, dalam keadaan kedua, maka disebut dengan P2, dalam keadaan satu disebut dengan P1. P2 min P1 disebut dengan delta P dibagi delta T. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa laju perubahan momentum itu ada delta P. Sebuah benda dalam satuan waktu tertentu itu sama dengan gaya total yang diberikan. Jadi ini kaitan antara momentum dengan gaya. Bahwa laju perubahan momentum yaitu delta P per delta T, perubahan momentum dalam satuan waktu itu disebut dengan laju. Sama dengan gaya total yang diberikan padanya. Baik, ini contohnya bisa kita lihat air keluar dari selang dengan debit ya, debitnya masanya dalam per sekon, masanya sama dengan 1,5 kg per satuan waktu ya, per detik itu 1,5 kg dan lajunya V-nya sama dengan 20 meter per detik dan diarahkan pada sisi mobil sebelah salah satu sisinya yang menghentikan gerak majunya. Jadi airnya ini berhenti di sini posisi airnya. Ketika disemprot meskipun dia akan ke bawah ya, tetapi kita anggap di sini kita mengabaikan percikan ke belakang atau ke bawahnya ini. Kita anggap ketika ini sudah mengenai mobil, maka dia berhenti. Atau istilahnya air ini memberikan gaya dorong. Ya, memberikan gaya dorong ke mobil. Pertanyaannya, berapakah gaya yang diberikan air pada mobil? Ya, ditanya gaya F. F ditanya. Oke. Kita bisa hitung. Kita lihat persamaannya. Nah, ini persamaan yang kita gunakan. F sama dengan delta P per delta T. P akhir, P awal. P akhirnya tadi kan ini ya, berhenti ya, airnya berhenti airnya. Jadi ini air bergerak, ini air yang berhenti. Air berhenti karena kena mobil tadi. Sehingga karena berhenti V-nya 0, maka ini nilainya adalah 0. Ini. Kemudian P awalnya M kali V. Sama dengan masanya adalah 1,5 kali kecepatannya adalah 20. 30. Ini dikurangi 30. 1 sama dengan negatif 30 Newton. Oke ya, dari mana 1 detik? 1 detik tadi pada setiap detik ya massa tadi. Jadi ini ada keterangannya di sini. Maka delta T-nya adalah 1. Nah, negatif atau tanda minus itu menunjukkan bahwa gaya pada air itu berlawanan arah dengan kecepatan asal air. Jadi kecepatannya ke kanan tadi, maka karena ada negatif gayanya, maka gayanya itu mendorong ke kiri, menghentikan airnya sebesar 30 Newton. Baik,
Setelah kita memahami persamaan momentum dan kaitannya dengan hukum Newton, kita lanjutkan kita membahas hukum kekekalan momentum. Ini nanti berkaitan dengan tumbukan. Jadi momentum total dari suatu sistem benda yang terisolasi itu nilainya konstan. Ya, sistem di sini adalah sekumpulan benda yang berinteraksi satu sama lain. Jadi mobil tabrakan dengan mobil, tabrakan dengan sepeda, ataupun bola dengan bola dan sebagainya itu disebut dengan sistemnya. Kemudian sistem terosilasi adalah sistem di mana gaya-gaya ada hanyalah gaya di antara benda pada sistem itu sendiri. Jadi antara mobil dengan mobil ya gayanya hanya antara mobil dan mobil. Gaya di luar, gaya gesek, gaya hambatan udara, gaya yang lainnya kita abaikan. Jadi gaya ketika di sistem terosilasi itu gaya dari benda tersebut. Jadi hukum kekekalan momentum itu dapat digunakan untuk menganalisis mekanika tumbukan yang pertama, yang kedua berkaitan dengan tabrakan, hamburan, dan ledakan. Ya, jadi banyak fenomena yang dapat kita selesaikan dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Baik, kita lanjutkan jenis tumbukan. Ya, berdasarkan kekal tidaknya, ya, berdasarkan kekal tidaknya energi kinetik, maka proses tumbukan dibagi menjadi dua, yaitu lenting, oke ya, lenting, oke, lenting sempurna atau istilahnya lenting itu lenting sempurna ya, kalau biasanya di buku-buku menggunakan istilah lenting sempurna. Tenaga atau energi kinetiknya kekal, yaitu EK1 awal sama dengan EK2. Di sini pun juga berlaku P1 sama dengan P2. Ya, kalau ini P1 sama dengan P2, ini akan selalu berlaku untuk semua lenting, entah itu lenting ataupun tidak lenting. Selalu berlaku P1 sama dengan P2. Kemudian yang kedua, tidak lenting. Nah, biasanya tidak lenting itu dibagi menjadi dua, yaitu tidak lenting sama sekali, tidak lenting sama sekali. Yang kedua, atau lenting sebagian. Lenting sebagian. Pada tidak lenting sama sekali atau lenting sebagian, ini energi kinetik total setelah tumbukan selalu lebih kecil karena ada yang hilang menjadi panas, bunyi dan sebagainya. Ya, dari tenaga kinetik sebelumnya. Maka di sini hanya berlaku persamaan P1 sama dengan P2. Dan tidak berlaku bahwa EK1 tidak sama dengan EK2 atau EK2-nya itu selalu lebih kecil daripada EK1. Oke ya. Jadi setidaknya ada 3 tumbukan lenting atau lenting sempurna. Itu berlaku persamaan P1 sama dengan P2. Yang kedua EK1 sama dengan EK2. Kemudian yang tidak lenting itu berlaku hanya persamaan P1 sama dengan P2. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu. Tumbukan lenting atau lenting sempurna. Saya tambahkan lenting atau lenting sempurna. Yang pertama berlaku hukum kekekalan momentum ya, semuanya pasti berlaku hukum ini. Bahwa P sebelum pasti sama dengan P sesudah. P sebelumnya ini misalkan ada dua objek, maka P1 tambah P2 ditambah P1 aksen setelah tumbukan P2 aksen. Kita jabarkan P itu M kali V, M1 V1 tambah M2 V2, kemudian bisa seterusnya tergantung objeknya ada berapa. Kemudian sama dengan M1 V1 tambah M2 V2 aksen. Oke, M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Kemudian berlaku juga energi kinetiknya juga kekal. Itu yang kedua. EK sebelum sama dengan EK sesudah. EK1 tambah EK2, EK1 aksen tambah EK2 aksen. Dijabarkan persamaannya EK adalah setengah M1 V1 kuadrat dan seterusnya. Di sini pun juga berlaku nanti terkait tentang koefisien restitusi atau E. Rumusnya negatif delta V aksen per delta V.
atau E sama dengan negatif V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 kurangi V1. Nilainya sama dengan 1. Ya. E-nya 1 untuk lenting sempurna. E sama dengan 1. Jadi ada 3 persamaan itu yang bisa digunakan. Oke, ini kita coba selesaikan contoh soal. Misalkan ada bola biliar dengan masanya adalah M, kita tidak ketahui, masanya hanya identitas dengan simbol M, yang bergerak dengan laju V-nya sama dengan 2 meter per sekon, bertumbukan dari depan dengan bola kedua. Jadi ada dua bola, yang satunya bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, kemudian bola lainnya dengan massa yang sama yaitu M, ya, bergerak dalam keadaan diam, V2-nya 0. Pertanyaannya, berapakah laju kedua bola setelah tumbukan? Jadi pertanyaannya adalah V1-nya aksen berapa, kemudian V2 aksennya berapa. Dengan menganggap tumbukan lenting, ya, tumbukan lenting atau lenting sempurna. Oke. Pertama, itu berlaku hukum kekekalan momentum, ya. M1 V1 ditambah ini MV2 MV1 aksen tambah MV2 aksen. M-nya ada semuanya, kita buang. Kemudian karena tadi V2-nya bernilai 0, maka di sini kita masukkan 0, M-nya hilang semuanya, jadi persamaannya tinggal V1 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Atau bisa kita ubah posisinya menjadi V2 aksen sama dengan V1 dikurangi V1 aksen. Oke ya, ini sebagai persamaan pertama kita dari hukum kekekalan momentum. Kemudian kita juga bisa mengaplikasikan dengan persamaan yang kedua, karena tadi kita sepakati di soal di sini adalah lenting sempurna. Itu juga berlaku hukum kekekalan energi kinetik, yaitu EK1 ditambah EK2 yang sebelumnya sama dengan sesudahnya. Tinggal kita masukkan di persamaan, tadi ini juga sama, V2-nya 0, kita masukkan ke sini. Kemudian setengahnya hilang, M-nya hilang, oke, M-nya hilang. Kemudian kita lihat di sini masih ada V1 ya, ini maaf, ini kurang. Jadi ini V1 kuadrat sama dengan V1 aksen kuadrat ditambah V aksen 2 kuadrat. Ya, atau kita ubah posisinya, V2 aksen kuadrat sama dengan V1 kuadrat dikurangi V1 aksen kuadrat. Ini persamaan kedua. Oke ya. Jadi sebenarnya kita cukup menggunakan dua persamaan, persamaan kekekalan momentum, dan yang kedua yang kekekalan kinetik, atau boleh silahkan, misalkan kalian menggunakan persamaan yang ketiga, ketika yang energi restitusi E sama dengan negatif delta V aksen per delta V juga bisa. Tapi cukup dua saja yang digunakan. Misalkan jika kalian pengen menggunakan yang 1, 3 silahkan. Atau menggunakan yang 1, 2 juga silahkan, tidak masalah. Oke ya, sekarang kita contohkan hanya kita menggunakan yang persamaan 1 dan persamaan 2. Oke. Persamaan 2. Tadi ya, persamaan 2 ini kita ubah. Kita lihat di sini posisinya. V1 kuadrat dikurangi V1 aksen kuadrat itu bisa kita ubah menjadi seperti ini persamaannya. Kita pecah. Ya, V1 kurangi V1 aksen dikalikan dengan V1 ditambah V1 aksen. Oke ya, sekarang kita lihat bahwa nilai V1 dikurangi V1 aksen itu siapa? Kita lihat posisinya di sini. Itu persamaan 1, bahwa nilai V1 dikurangi V1 aksen nilainya setara sama V2 aksen. Sehingga yang posisi awal ini bisa kita ganti V2 aksen. Nah ini nilainya di sini nilainya V2 aksen.
Yang belakang tetap yaitu V1 ditambah V1 aksen sama dengan V2 aksen kuadrat. Oke ya. Sehingga ini karena nilainya ini kita pecah menjadi V2 aksen kuadrat dikali V2 aksen kuadrat, kita coret sama yang depan ya. Sehingga nilai yang ini itu sama dengan ini. Oke ya. Oh, kuadratnya hilang, maaf. Ini nggak ada kuadrat ya. Soalnya ini kita pecah. Nah, jadi nilainya V2 aksen sama dengan ini. V1 ditambah V1 aksen. Oke ya, ini kita sebut persamaan 3. Oke, sekarang kita lihat bawahnya, ini ada persamaan 1, nilainya sama dengan persamaan 2. Sama-sama V2 aksen. Kita lihat yang pertama tadi, ini V2 aksen. Ya, ini satunya juga sama V2 aksen. Karena sama-sama V2 aksen, maka nilainya bisa kita setarakan bahwa V1 ditambah V1 aksen, nilainya sama dengan V1 dikurangi V1 aksen. Nah, ini nilainya. Ini dari persamaan 1 dan persamaan 2. Oke ya, ruas kiri ada V1, kita hilangkan dengan ruas kanan, sama-sama positif bisa kita hilangkan. Kemudian ini pindah ruas. Ya, ini negatif, sehingga ini jadinya 0 sama dengan pindah ruas V1 aksen ditambah V1 aksen atau 0 sama dengan 2V1 aksen. 0 bagi 2, 0. Sehingga V1 aksen sama dengan 0. Oke, kita sudah ketemu nilainya V1 aksen. Setelah tumbukan, jadi kecepatan bolanya itu menjadi 0. Sedangkan V2 aksen, misalkan kita menggunakan persamaan ini, 3, untuk mencari V2 aksennya. V1 aksennya kita tuliskan di sini V1 ditambah V1 aksen sama dengan V2 aksen. V1 tambah V1 aksen udah ketemu 0, kita gantikan di sini 0 sama dengan V2 aksen. Atau nilainya V2 aksen itu sama dengan 2. Sama dengan V1. V1-nya tadi adalah 2, ini ya. V1-nya 2. Oke, jadi ketemu ya bahwa nilai V1 aksen 0 dan V2 aksen nilainya adalah 2. Oke, jadi ini keterangannya bahwa bola 1 itu dihentikan oleh tumbukan yang awalnya bergerak, kemudian dihentikan oleh tumbukan, sementara yang bola keduanya yang awalnya berhenti, itu akan mendapatkan kecepatan awal dari bola 1. Atau istilahnya saling bergantian. Jadi ini secara oke ya, mohon maaf ini gambarnya. Jadi gini, ketika ada bola dengan kecepatan 2 meter per sekon, ini bola pertama, menunduk bola kedua dengan kecepatan 0, ketika ini bertumbukan di sini, maka jika ini lenting sempurna, ya, jika ini lenting sempurna, maka dengan syarat massa sama, M1 sama dengan M2, maka kecepatannya akan berubah, ya, saling bertukar kecepatan. Sehingga bertukarnya seperti apa bertukarnya? Yang semula bola pertama ini bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon, berganti menjadi V-nya sama dengan 0. Ya, dia diam. Jadi ketika ini menumbuk bola kedua yang mula-mula diam, maka yang bola pertama akan berubah menjadi diam. Kemudian yang satunya karena tadi mendapatkan energi dari bola pertama, dia malah yang bergerak ke kanan. Ini bola kedua, dia bergerak ke kanan, yaitu nilainya adalah 2 meter per sekon. Nah, ini secara fenomena seperti ini dengan perhitungan yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini dengan syarat ya. Syarat yang pertama adalah lenting sempurna, yang kedua M1 sama dengan M2. Oke, ini yang pembahasan pertama kita tentang tumbukan lenting atau lenting sempurna. Berikutnya, nah ini ya. Ini materi kedua kita, tumbukan tidak lenting. Seperti yang sudah kita bahas, bahwa tumbukan tidak lenting itu akan terbagi dua. Yang pertama adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Ya, yang kedua tumbukan tidak lenting, atau kalau di buku biasanya istilahnya adalah lenting sebagian.
Jadi jangan bingung dengan istilah yang digunakan. Tumbukan tidak lenting itu biasanya kalau di buku-buku itu menggunakan istilah lenting sebagian. Lenting sebagian. Oke ya, menggunakan lenting sebagian. Tumbukan tidak lenting, ini tadi sudah pernah saya sampaikan, ini berlaku persamaan momentum, kekalan momentum bahwa P1 ditambah P2 itu sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Ya. Kemudian energi kinetik total setelah tumbukan itu lebih kecil. Jadi EK sesudah itu akan lebih kecil daripada EK sebelum. Oke. Kemudian ini ada ciri khusus. Ciri khusus untuk yang tumbukan tidak lenting sama sekali, kecepatan kedua benda setelah tumbukan adalah sama atau bendanya menjadi lengket. Jadi semisal ini ada bola pertama menumbuk kedua, ya, menumbuk bola kedua, maka bolanya akan menjadi satu kesatuan, yaitu ini menjadi ini. Menjadi satu kesatuan. Ini ciri-ciri khusus ya. Ini ciri khusus untuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke. Contohnya, oke. Ini contohnya. Sebuah gerbong kereta adalah 10 kg yang berjalan dengan laju 24 meter per sekon. Menabrak gerbong lain yang sejenis yang sedang dalam keadaan diam. Berarti ini V-nya sama dengan 0. Ya, V-nya sama dengan 0. V benda duanya dengan massa yang sama. Jika kedua gerbong tersebut sebagai akibat dari tumbukan, ya, berapakah kecepatan bersama mereka? Ya, kata-katanya ada kecepatan bersama. Berarti ketika kecepatannya sama, gerbong tersebut tersambung, ya, tersambung jadi satu kesatuan. Ini mengindikasikan bahwa terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali, tidak lenting sama sekali. Pertanyaannya, hitung besar energi kinetik awal yang diubah menjadi energi panas atau bentuk energi lainnya. Oke. Ini ya gambarnya. Jadi awalnya adalah V1 dengan kecepatan dengan massa sama yaitu 10.000. Ini M-nya juga 10.000. V1 adalah 24 meter per sekon, kemudian V2 adalah dalam keadaan diam. Setelah tumbukan jadi satu kesatuan. Sehingga bisa kita simpulkan ini ada V1 aksen, ini ada V2 aksen, atau maaf ini V2 aksen, atau kita simpulkan V1 aksen itu akan sama dengan V2 aksen, kita kasih nama V aksen. Karena satu, jadi satu kesatuan. Oke. Kita hitung boleh satu persatu. Jadi kita hitung atau kita langsung dalam satu persamaan yang tadi P1 ditambah P2 ini yang sebelum tumbukan sama dengan yang setelah tumbukan. Atau kita hitung sendiri-sendiri dulu. Kita hitung dulu yang ini, yang sebelum. Yaitu M1 ditambah M1 V1 ditambah M2 V2. M-nya adalah 10.000 dikalikan 24 ditambah 10.000 kalikan 0. Kita hitung nilainya ini. Oke. Sekarang ini selesai, kita hitung yang sebelahnya. Sesudahnya itu menjadi V aksen. Maka persamaannya adalah harusnya kan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen atau ini M1 V aksen menjadi V aksen ditambah M2 kali V aksen karena sama V-nya keluar M1 tambah M2 menjadi V aksen. Tinggal kita masukkan 10.000 tambah 10.000 20.000 20.000 V. Oke ya. Jadi P sama dengan P aksen.
Jadi kita samakan, nilainya adalah 2,4 kali 10 pangkat 5 sama dengan ini 2 kali 10 pangkat 4 V aksen. Atau V aksen sama dengan 2,4 bagi 2, 1,2 masih sisa 10. Sama dengan 12 meter per sekon. Nah, ketemu nilainya adalah V aksen 12 meter per sekon. Kemudian kita disuruh menghitung energi kinetik yang hilang. Energi yang hilang atau diubah dalam bentuk lainnya, berarti kita terlebih dahulu mencari EK awal dan EK setelah tumbukan. EK awal adalah setengah M1V1, ini juga sama harusnya setengah M2V2 kuadrat karena 0, diam tadi, maka bernilai 0, tinggal kita hitung setengah kali masanya 10.000 kali V-nya adalah 24, sehingga ketemunya adalah 2,88 kali 10 pangkat 6 Joule. Kemudian energi kinetik setelah tumbukan ini ada dua objek yang bergerak bersamaan sehingga masanya kita gabungkan saja menjadi 20.000 kali setengah kali V aksen kuadratnya sudah 12. Kita hitung ketemunya adalah 1,44 kali 10 pangkat 6. Nah, ini benar ya bahwa EK setelah tumbukan aksen itu pasti kurang dari EK-nya. Nah, selisihnya itu yang hilang. Selisihnya adalah 2,88 dikurangi 1,44. Ketemunya adalah 1,44 kali 10 pangkat 6. Ini yang hilang. Atau menjadi bentuk lain, bisa menjadi energi bunyi, energi panas, dan lain sebagainya. Oke ya, ini contohnya. Ada berbagai macam contoh. Oke. Oke. Ini juga ada contohnya. Nanti bisa disimak. Oke, tumbukan dan impuls. Nah, sekarang impuls. Kita membahas tentang impuls. Ketika terjadi tumbukan atau gaya, biasanya melonjak dari 0 pada saat kontak menjadi nilai yang sangat besar. Jadi, misalkan tumbukan antar tangan saya, kedua tangan saya misalkan, tumbukan seperti ini, awalnya tenaganya adalah atau gaya. Tetapi ketika tumbukan ya, ketika tumbukan jeder gini, maka pas ketika tumbukan ini gayanya akan melonjak sangat tinggi dalam selang waktu yang cukup besar sehingga impulsnya itu besar. Jadi untuk menghasilkan impuls yang cukup besar itu selang waktunya harus sangat singkat. Makanya petinju ketika kita olahraga tinju, petinju itu gerakannya itu harus secepat mungkin dengan kontak yang cukup singkat. Jadi ketika mukul langsung diangkat kembali tangannya. Jadi tidak diteruskan. Tujuannya apa? Ketika kita pukul, kita tarik kembali, itu tujuannya untuk mendapatkan kontak yang selang kontak waktu yang sangat singkat sehingga menghasilkan impuls yang sangat besar. Gitu ya. Itu juga konsep tumbukan, impuls, momentum berlaku di dalam dunia olahraga. Oke, ini persamaan impuls. Impuls itu ini kita kalikan silang ke sini menjadi F sama dengan delta T, delta P, I. Jadi impuls itu sama dengan delta P. Atau rumusnya M kali V2 min V1. Atau I itu sama dengan F kali delta T. Itu impuls. Oke ya, impuls menggunakan persamaan tersebut. Nah, sekarang kita aplikasikan tumbukan yang sebelumnya yang kita bahas adalah satu dimensi, sejajar. Sekarang aplikasi kita, tumbukan kita sekarang dua dimensi atau bahkan tiga dimensi. Ini kita contohkan dua dimensi dulu. Jadi dia akan berbelok bolanya. Ketika ada bola pertama ini menumbuk bola kedua yang diam, ternyata dia tidak saling lurus. Tetapi dia berbelok yang satu, M1 berbelok ke atas dengan sudut θ1. Sedangkan yang satunya M2 itu berbelok dengan
sudut theta 2. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita harus menyelesaikannya satu persatu. Ya, tidak bisa langsung. Jadi harus kita selesaikan satu persatu. Misalkan ini. M1 bergerak dengan kecepatan V1 ke arah sumbu X, ya jelas ya, ke kanan, itu nilainya 3 meter per sekon. Menabrak bola kedua dengan massa yang sama, jadi di sini kita bisa tuliskan M1 sama dengan M2 sama dengan M. Ya. Kedua bola terlihat terpencar atau berpencar dengan sudut 45 semuanya. Jadi ini sudutnya adalah 45, ini sudutnya juga 45. Pertanyaannya, berapa laju bola tersebut? Jadi V1 aksen, pertanyaannya V1 aksen itu berapa? Kemudian V2 aksen ini juga berapa? Jadi untuk menyelesaikannya kita menggunakan sumbu X dan sumbu Y. Ya, kita uraikan. Kita uraikan terhadap X sama terhadap Y. Oke, ini sumbu X, maka M1V1 karena ini bergerak tadi ke arah sumbu X, ya, maka MV1 ada nilainya, sedangkan ini 0, bolanya diam. Oke ya, diam. Kemudian ini MV1, kita lihat. Ini kita uraikan terhadap X, ini ada muncul V1 aksen, ini tetanya, maka nilainya di sini adalah V1 aksen dikali, ini mengapai theta, maka dikalikan dengan cos theta. Sedangkan yang ke atas itu adalah V1 aksen dikalikan dengan sin theta. Samanya yang ini ada V2, maka yang ke arah sumbu X, tetanya di sini mengapai theta, maka ini V2 aksen dikalikan cos theta, sedangkan yang ke sini ada V2 aksen dikalikan sin theta. Berarti semua yang arah sumbu X dikalikan cos theta. Oke, benar ya ini ya, dikalikan cos theta 45, ini M V2 kalikan cos theta 45. Sedangkan sumbu Y, antara bola pertama, kita lihat bola pertama ini, apakah ada gerakan ke sumbu Y atas bawah? Kan nggak ada. Maka VY-nya jelas 0. Oke ya, ini juga diam, ini jelas 0. Maka di sini 0 tambah 0 ya, 0 tambah 0, ya ketemunya 0. M1, MV1 aksen dikalikan yang Y tadi, sin 45, ini negatif, ini sin 45 juga. Oke, dari persamaan sumbu Y, kita selesaikan sumbu Y dulu. Sumbu Y, M-nya hilang, ya. Sehingga negatif V2 pindah ruas jadi negatif ya, ini pindah ruas jadi negatif V1 aksen. V1 aksen, ini sin dibagi dengan sin. Ini dibagi hilang-hilang, sehingga ini negatifnya hilang-hilang, V2 aksen sama dengan V1 aksen. Jadi setelah tumbukan, kedua bola mempunyai laju yang sama. Karena sudutnya tadi sama persis 45. Kalau sudutnya beda, ya beda lagi nanti. Oke, sekarang setelah kita menggunakan persamaan persamaan sumbu Y, sekarang kita menggunakan persamaan sumbu X. Kita masukkan nilai V2 aksen sama dengan V1 aksen. Oke ya, kita lihat persamaannya. M-nya hilang ya ini ya. M-nya hilang. Oke. Sehingga seperti ini, kita masukkan V1 aksen, ini kita ubah menjadi V2 aksen, kan V1 aksen. Ini sama persis, ini sama dengan ini, maka kita kali jadi 2 V1 aksen cos 45. Ya. Atau ini V1 aksen atau V2 aksen itu V1 dibagi ini 2 cos 45. V1-nya 3 dibagi 2 cos 45 0,7 atau setengah akar 2. Ketemu bahwa nilai V1 aksen adalah 2,1 meter per sekon. Kemudian V2 aksen juga nilainya sama 2,1 meter per sekon. Oke ya. Jadi kita
aplikasi dari momentum atau tumbukan itu bisa dalam satu dimensi, seperti contoh kita pertama, kemudian juga bisa dua dimensi dengan contoh seperti ini, atau bahkan nanti lebih kompleks lagi, sebagai contohnya yang tiga dimensi. Jadi ada tiga sumbu, sumbu X, yang kedua adalah sumbu Y, yang ketiga adalah sumbu Z. Oke, berikutnya ini ada beberapa soal yang bisa kita kerjakan. Ini silahkan nanti teman-teman mahasiswa menyelesaikan soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Nanti silahkan dikerjakan secara berkelompok nanti. Ini ada 6 dan 7. Silakan dikerjakan secara berkelompok, nanti boleh satu mahasiswa satu soal, kemudian digabungkan, jadi tidak harus mengerjakan semuanya, bisa digabungkan menjadi satu kesatuan. Tetapi nanti setiap mahasiswa saya minta untuk upload jawabannya. Oke ya, silakan dikerjakan dari soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7. Baik, demikian perkuliahan kita tentang momentum, tumbukan, dan impuls. Semoga dipahami. Silakan untuk feedback yang saya berikan dari soal-soal ini, silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.